yang kedua. Ya, kedua ya karena di sini kita topiknya adalah mesh ya, akan banyak mesh di sini. Apa yang kita akan buat yang kedua? Yang kedua adalah kita akan buat cube. Ya, cube-nya ini dia akan animasinya akan di-generate dengan menggunakan pattern atau dengan menggunakan tekstur 3D ya. Ini cukup menarik. Hasilnya seperti apa kita lihat di sini. Ini ya. Nah, animasinya akan random seperti ini ya. Jadi kalau saya putar ya tuh. Ya, ini kan motion graphic. Ya, jadi kita buat kayak semacam bumper atau apa motion graphic. Nah, seperti ini ya yang kita akan lakukan ya. Nah, caranya gimana? Maka kalau kita perhatikan ya, jadi kalau misalnya pertama ya cube, kita urusannya dengan cube. Kita buat cube, kemudian kita kasih menggunakan mesh, balik lagi kita tinggal mesh, apply mesh, gitu ya, kita apply mesh. Kemudian ya ini kita bisa di menu ini ya, yang tadi saya bilang animation mesh atau di sini aja mesh. Nah, kemudian ini layers ya, jadi kalau kita menambahkan mesh ini kita nggak usah kemari lagi ke dalam atribut editor, tapi kita bisa ke mesh editor langsung. Oke, nah ini kita akan buat dengan tipikal yang grid ya, karena kan kita akan buat cube. Ya, kita membuat cube di sini ya. Jadi kita arahkannya di sini cube-nya sebesar 10 ya kan. Terus kemudian juga ini 10, grid XYZ-nya juga di sini adalah katakanlah 10. Kemudian kita set distance-nya 13 atau 12 semuanya gitu ya. Jadi supaya ada jarak ya. Jadi ini sebetulnya bebas saja ya. Ini kebetulan saya ingin buat cube seperti ini. Nah, apa yang kita akan lakukan? Box, di mana nanti tekstur ini akan mengenerate dia nih. Ya, nah otomatis kita butuh cube lagi. Ya, kalau misalnya bapak-bapak di sini lihat, ini kita butuh cube. Tujuannya untuk apa? Ya kita akan membuat dummy-nya untuk ngedrive si animasi bloknya yang kecil-kecil ya. Jadi bisa kecil, bisa besar, bisa kecil gitu ya, seperti itu ya. Ini saya cepatkan saja. Ya, jadi hasilnya seperti ini, Bapak. Jadi saya buat jadi gini. Ini adalah mesh-nya. Kemudian saya buat satu buah cube lagi. Ini sebagai nanti controllernya. Ya, jadi kan saya apply tekstur. Judulnya kan 3D tekstur. Ini dia akan mengenerate siapa? Akan mengenerate box-box yang kecil ini gitu ya. Nah, jadi saya nggak apply langsung ke dalam box-nya gitu ya. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Nanti animasinya dia akan beda lagi gitu ya. Jadi minimal strateginya adalah kita buat satu box. Katakanlah ini adalah dummy ya, box-nya dummy. Kemudian kita apply materialnya di situ, baru nanti kita embed dengan mesh-nya gitu ya, supaya dia akan buat animasinya ya. Nah, oke, kalau sudah, maka di sini karena kita akan fokus ke dalam cube yang kedua, maka kita hide aja ya, dia punya mesh-nya. Ya, ini kita assign, ya contohnya di sini saya gunakan Lambert, ya kita apply sebenarnya materinya. Nah, sekarang key-nya di sini, ya kuncinya di sini. Nah, karena kita menggunakan yang namanya tekstur untuk mengenerate, jadi tekstur itu di Maya ada 2D tekstur, ada 3D tekstur ya. Jadi saya nggak jelasin secara detail ya bedanya apa sih gitu ya. Nah, jadi yang kita gunakan adalah 3D tekstur. Biasanya nih 3D tekstur ini biasanya kalau kita ingin misalnya kita projections tekstur kita ke objek ya, paling tidak kita menggunakan 3D tekstur ya. Jadi di sini kita pilih adalah 3D tekstur. Oke. Kemudian karena kita akan mengenerate nanti animasinya dari mana? Animasinya ini kita gunakan yang namanya fraktal, ya solid fraktal. Artinya kalau fraktal itu kayak mungkin kalau saya sederhanakan lagi kayak marble ya. Kalau misalnya kita kita punya lantainya ini misalnya marmer, nah itu kan dia punya ada tekstur bukan urat ya, tapi semacam kayak apa ya? Kayak tekstur-tekstur hitam putih. Nah, itu kita bisa bilang itu adalah fraktal gitu ya. Jadi kalau di Maya-nya bilang fraktal ya. Nah, kita pilih solid fraktal. Ya, kita pilih solid fraktal. Nah, tentu saja waktu kita apply fraktal ini di dalam objeknya ini nggak kelihatan ya, karena kita harus show tekstur ya, baru kelihatan di sini show tekstur. Nah, seperti ini ya. Jadi yang saya katakan ini kayak marmer. Nah, fraktal ini kita bisa generate. Kenapa? Kalau kita lihat, karena tekstur ini, kalau misalnya Bapak-Bapak lihat, di kursor yang saya mouse di sini, ini kita bisa animate nih. Ya, kita bisa animate di sini. Makanya waktu kita bikin yang namanya fraktal, kita bermain-main di animate, supaya nanti dia bergerak-gerak nih, gitu kan. Jadi kecil besar, itu yang akan merefleks ke dalam ke dalam cube yang kita buat. Nah, jadi kalau misalnya saya putarkan lagi, itu ya. Nah, ini kita atur aja sebetulnya aturannya dari mana. Ini sih trial and error.
Ya, jadi kita ingin makin banyak hitamnya. Hitam ini nanti dia akan bergerak gitu ya. Jadi dia akan semakin beragam. Ya, itu tentu sudah saya coba ya. Makin banyak putihnya, animasinya semakin nggak beragam ya. Dia hanya dikit aja bergeraknya dikit. Makanya ini trial dan error gitu ya, seperti itu. Jadi saya besarkan di bias stage saya adjust, kemudian frequency ratio-nya ini saya adjust juga, kemudian ini saya coba untuk animate ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, kita slider pun di sini ya. Nah, tangin dulu, uncheck dulu di outliner-nya. Maka, nah ini saya tinggal bisa memilih yang namanya animate. Ya, nah ini kalau misalnya kita gerakan pun di sini, ya, nah ini kita set key. Ya, jadi kalau misalnya Bapak-Bapak lihat, di frame 0 kita set key. Untuk apa? Nanti di frame terakhir atau di 600 frame. Kenapa 600 frame? Kenapa nggak 300 frame? Ya karena semakin kecil maka animasinya akan semakin kita nggak bisa nikmatin ya animasinya yang sedang berjalan gitu. Jadi seringkali biasanya frame-nya itu kita tambah. Jadi bukan 120, 300, mungkin 600, bisa lebih dari itu. Tergantung dari animasi sekompleks apa yang kita akan buat gitu ya. Nah, jadi kalau kita set key, maka otomatis di field-nya itu akan berwarna merah. Ya, jadi kalau di Maya ya kita bisa di field ini kita bisa set key gitu. Jadi kita bisa banyak ya kita buat di sini ya. Kita bisa set key. Nah, kemudian kita coba di katakanlah di time frame ya ini nggak banyak-banyak 0,5. Kemudian kita set key ini di frame terakhir ya. Jadi kalau Bapak-Bapak lihat tadi di 0, di frame 0, kemudian di tadi di sekitar 0, berapa nih tadi ya. Itu ada di frame 600 ya di sini ya. Jadi caranya kita tinggal ketik 600, enter aja, dia langsung jump dari 0 ke 600. Tinggal kita set lagi ya. Nah, sekarang kita preview. Gitu ya. Jadi bergerak. Ya, jadi bergerak ya. Nah, jadi apa yang kita akan lakukan selanjutnya adalah setelah kita mendapatkan satu pattern, ini nanti yang akan mengontrol dari siapa? Dari mesh ini kita akan kontrol. Nah, tentu saja ini kita hide ya. Nah, kalau misalnya yang sudah bermain-main dengan 3D tekstur, dia ada yang namanya 3D place 3D tekstur ya. Dia semacam kayak icon di sini ya. Nah, iconnya kita fit to box ya. Biasanya kenapa fit to box? Dia akan ya misalnya kita buat apa ya dia akan menyerupai dengan apa tekstur yang kita buat di objek 3D kita gitu ya. Nah, kalau sudah kita tinggal pilih lagi ya di sini kita tinggal unhide gitu ya seperti ini ya. Kita tinggal unhide dulu dari mesh objek yang kita mesh ya. Nah, oke. Kemudian kita balik lagi ke cube yang kita buat. Ya, cube yang kita buat tadi waktu di dalam mesh-nya ya sehingga seperti ini gitu ya. Ya, nah ini oke ya. Jadi kita unhide lagi. Nah, sekarang kita tinggal apply ya. Bagaimana kita apply di dalam objek yang mesh kita buat ya. Nah, tentu nggak bisa langsung kita apply ya, nggak bisa seperti itu ya. Kita harus menggunakan salah satu fitur mesh juga ya, node yang berbeda. Ya, jadi misalnya kita lihat di sini. Nah, ini katakanlah ini kita bisa atur lagi ya apa dia punya jaraknya dan lain-lain. Nah, ini kalau kita lihat, kita pilih, ini saya majuin aja. Ya, ini sebentar ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ke bawah dari distribute mesh tadi ya di dalam propertiesnya, maka di sini ada yang namanya strength. Ya, strength di sini adalah tujuannya kenapa saya cek hanya scale aja, karena kan kita ingin buat animasinya tadi, pattern-nya itu akan generate supaya objeknya itu akan dia scaling, kecil besar. Jadi saya nggak mau dia rotasi dan lain-lain ya, jadi nanti gerakannya seragam. Jadi kalau saya centangin yang tadi di atas tadi nih, ya saya balik lagi, ya waktu saya scroll ke bawah, maka kalau saya centangin bawah, ya ada di bawah tadi di strength, maka dia akan ada nanti gerakannya kacau nggak seragam gitu ya. Jadi tujuannya seperti itu, jadi kayak saya scale. Nah, sekarang di strength map-nya jadi memungkinkan juga ya kalau di mesh ini memungkinkan, ini kan pattern ini dia akan mengenerate yang namanya strength map-nya ya. Nanti kita lihat, ini saya tinggal dari solid fractal ya, ditahan mouse tengah kemudian saya drag ini ya. Nah, kemarin nih strength map tuh ya, maka kalau kita lihat ini ya tuh. Ya, nah ini bisa kita rubah nih, ini kan nggak mulus ya, kita bisa rubah lagi.
Perubahannya di mana? Ya di fraktal, ya di solid fraktal, ya otomatis seperti itu ya tuh. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak-bapak lihat di sini sekalian, ya bagaimana fraktal ini kita bisa mengenerate yang namanya cube, ya dengan menggunakan 3D tekstur. Ya, nah ini biasanya kita bisa edit lagi karena ini kena nggak smooth ya tadi ya. Maka di fraktalnya ya, ini di fraktalnya amplitude-nya kita adjust supaya benar-benar smooth ya. Jadi di mesh itu enggak sekali jadi kita add dia langsung apply ya, jadi nggak seperti itu ya. Nah ini contohnya saya ingin apply color, jadi color pun kita nggak bisa nggak bisa Pak Tom, suaranya putus-putus, bisa diulangi lagi? ini ya, jadi kalau misalnya kita lalui misalnya kayak Arno itu hanya satu, nah sedangkan kita ingin dia random warnanya, maka kita apply yang namanya mesh color. Ya, kita lihat di sini. Ya, jadi pertama kali color ID-nya itu merah. Nah, kita bisa adjust di random hue-nya, hue saturation. Ya, sekali lagi ini trial dan error ya, Bapak-bapak ya. Jadi kalau warna yang pasnya apa ya, kita harus trial dan error dulu sampai kita misalnya contoh misalnya saya mau gradasi merah, kuning, ini saya warnanya di sini gitu ya. Nah, ini kita hiddennya di mana, kita show aja. Yang show, dari show kemudian hiddennya nanti kita uncheck ya. Terkadang di sini ya gini ya. Ya, jadi kayak apa? Lightingnya atau di shadingnya, maka supaya dia hilang itu kita show, kita hidden, hanya tampil. Nah ini ya, polygon aja. Kita bisa ke show, viewport, kemudian kita bisa pergi ke polygon ya. Kita tinggal pilih polygon, nanti dia akan seperti ini. Ya, jadi ini salah satu dari yang namanya animations dengan menggunakan 3D tekstur ya. Banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi ini paling tidak nih menjadi cukup menarik ya kalau kita buat bumper, kita buat misalnya pembukaan animasi atau apapun dengan menggunakan mesh. Jadi bayangin kalau kita buat manual, Bapak-bapak, ya berapa frame yang kita butuhkan settingnya supaya dia seragam. Tapi dengan mesh ya kita bisa membuat lebih mudah ya. Tapi bukan berarti dengan cepat sekali, enggak. Tetap ada beberapa step yang tadi Bapak-bapak lihat ya.